Halo guys, ketemu lagi bersama saya, Yat Supriyatna. Hari ini akan menjelaskan tentang EO atau Event Organizer. Untuk memenuhi tugas pelajaran Event Organizer, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Event Organizer. Nah, baik. Nama saya Yat Supriyatna, kelas 7B, prodi PJKR. Ya, Event Organizer atau disingkat dengan EO merupakan suatu usaha jasa yang banyak diminati oleh banyak kalangan karena kemudahan dalam memulai usaha ini dan juga dilakukan untuk memenuhi beragam kebutuhan dari berbagai industri. Hal ini dikarenakan cukupnya kerjaan dari Event Organizer yang sangat luas dan jenis acara atau event yang bisa diselenggarakan pun sangatlah beragam, sehingga terkadang sulit untuk membuat suatu panduan yang dapat mencakup keseluruhan jenis event yang diselenggarakan oleh event organizer. Ya, tetapi secara umum kita bisa mengambil beberapa hal yang sangat biasa dilakukan oleh para EO atau event organizer, apapun jenis event atau kegiatannya, sehingga akan mudah diikuti oleh mereka yang baru akan menjalani usaha EO. Dan karena itulah pada artikel ini saya akan memberikan bagaimana cara kerja suatu EO atau event organizer yang umum terjadi di lapangan, disertai dengan sedikit penjelasan beberapa contoh kasus yang biasa terjadi di lapangan pada saat ada kegiatan atau event organizer tersebut. Oke, kita langsung menjelaskan cara kerja event organizer. Ya, bagaimana sebenarnya suatu event organizer menjalankan pekerjaan saat mengelola suatu acara. Ya, berikut ini kami akan memberikan tahapan yang bisa dilakukan dengan asumsi event organizer terlibat mulai dari penyusunan konsep hingga eksekusinya. Kita cara kerja event organizer yaitu satu, meliputi perumusan konsep. Pertama-tama tentunya tim inti dari suatu EO atau event organizer akan berkumpul atau mengadakan brainstorming guna menyesuaikan konsep dari acara yang kita akan buat. Tahap ini adalah yang paling krusial karena nantinya akan berpengaruh terhadap besarnya anggaran yang diperlukan serta pengeluaran yang akan dikeluarkan. Oke, perlu dicatat tidak selama ide unik itu bisa dengan mudah terwujud dan terlaksana. Jadi pada tahap ini kita selaku membuat event organizer jangan hanya berkutat pada beberapa uniknya acara yang akan Anda buat, tapi pastikan juga bahwa acara tersebut akan dapat terlaksana dan menarik di mata calon audiens atau para peserta yang mengikuti event organizer. Contoh nyata adalah pada kasus kegagalan event Fire Festival beberapa waktu lalu sebelum adanya pandemi COVID, yang mana mereka memiliki konsep suatu festival mewah di pinggir pantai di Kepulauan Bahama, tetapi tidak memperhitungkan kesulitan akomodasi maupun transport dan juga logistik yang perlu disiapkan, dan akhirnya berujung kepada kegagalan. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu teknis acara. Tahapan kedua dalam cara kerja event organizer adalah merumuskan teknis acara dan konsep yang sudah dibuat yang akan memastikan segala kebutuhan yang diperlukan dan konsep tersebut sudah sepenuhnya terpenuhi. Di tahapan ini biasanya rundown acara sudah mulai disusun, meskipun nantinya akan tetap disesuaikan dengan kondisi sebenarnya setelah tepat sponsor dan lainnya sebagainya sudah memasuki tahapan finalisasi. Oke, yang ketiga yaitu kita sebagai event organizer menyusun anggaran. Ketiga, setelah konsep dan teknis pelaksanaan acara sudah disusun dengan matang, tahapan selanjutnya adalah menyusun anggaran atau biaya dari event yang akan diselenggarakan, sehingga akan dapat terlihat beberapa besar biaya yang diperlukan. Anggaran ini nantinya akan dibagi menjadi beberapa kelompok anggaran dan pengeluaran yang umumnya adalah sebagai berikut, yaitu administrasi dan surat menyurat. Kedua adalah perlengkapan dan dekorasi. Yang ketiga, panggung pencahayaan dan sistem. 4, fungsi acara. 5, SDM tambahan. Yang keenam, konsumsi. 7, akomodasi dan transportasi. Kedelapan yaitu publikasi dan promosi suatu event. Dan yang ke-9 yaitu sewa lokasi untuk membuat event organisasi tersebut. Yang 10 adalah kebutuhan acara yang pas hari H atau pas pelaksanaannya. Oke, punya kelompok anggaran yang kami berikan hanyalah contoh umumnya saja. Sebaiknya anggaran dibuat di Microsoft Excel sehingga akan memudahkan Anda dalam menghitung seberapa besar anggaran yang akan dikeluarkan dan seberapa punya budget yang Anda akan dikeluarkan. Oke, yang keempat yaitu pembagian tugas. Ya, suatu event organizer juga dapat kita bagi menjadi beberapa bagian pada anggota yang akan diberikan tugas dari
suatu event organizer tersebut. Oke, tahapan satu ini tidak umum ditemukan pada event organizer besar yang sudah dimiliki divisi masing-masing, tetapi akan sangat sering terjadi pada Anda yang baru memulai atau Anda yang membentuk tim kepanitiaan. Oke, misalnya si A, B, C, dan D membentuk suatu event organizer dan mereka ingin mengadakan turnamen sepak bola, dan di tahap ini mereka mulai membagi tugas yang mana A akan bertanggung jawab tahap negosiasi dengan pihak pemilik lokasi yang ingin digunakan, kemudian B bertanggung jawab dan promosi tentang event yang akan kita buat dan publikasi dari turnamen tersebut. Yaitu tugas yang selanjutnya itu tugas si C, yaitu mengurus pendanaan dan sponsor. Sementara D akan mengurus perlengkapan dan sumber daya manusia yang dibutuhkan seperti bola dan wasit pas acara hari H yang akan dilaksanakan. Yang keenam yaitu pendanaan. Setelah anggaran disusun, pembagian tugas telah dilakukan, maka tahap selanjutnya dalam cara kerja event organizer adalah menentukan sumber pendanaan untuk acara tersebut. Di dalam tahapan ini, biasanya event organizer akan membuat daftar calon peserta apabila menargetkan donatur dan sponsorship yang akan disesuaikan dengan jenis serta tema acara yang akan dibuat oleh suatu event organizer. Oke, yang keenam yaitu persiapan. Tahapan selanjutnya adalah yang juga tidak kalah krusial dibandingkan tahapan lainnya, yaitu persiapan menjelang acara pas hari H. Oke. Selanjutnya, EO akan mengerahkan timnya untuk mulai bergerak dan membuka negosiasi dengan pihak-pihak terkait seperti pengelolaan lokasi, vendor perlengkapan, bangunan sistem, dan alat yang lainnya. Oke, bagian tersulit dan tahapan inti tentunya adalah di dalam pendanaan, terutama apabila EO atau event organizer tersebut hanya mengandalkan dana dari donatur dan sponsor. Kan mereka harus bisa menegosiasi acara mereka, membuatnya terlihat menarik di mata calon pendana atau calon sponsor tersebut. Oke, yang terakhir yaitu pelaksanaan. Oke, tahap terakhir dari cara kerja event organizer adalah pada pelaksanaan acara itu tersendiri. Oke, alias hari H yang akan berlangsungnya suatu event tersebut. Oke, yang bukan berarti pekerja dari EO atau event organizer telah selesai, karena justru di tahap inilah tim mereka harus mampu menangani suatu situasi yang terjadi di lapangan. Kadang di lapangan itu banyak situasi yang terjadi atau yang tidak diduga secara mendadak. Oke, maka suatu tim event tersebut harus dapat menangani masalah tersebut. Oke. Banyak sekali hal yang bisa meleset apabila event organizer tidak siap dan teliti, seperti waktu pendanaan, acara yang mundur, pengisian acara terlambat hadir, atau ngaret. Biasanya seperti itu. Kebanyakan kita tuh terlalu mengabaikan waktu dan tidak tepat waktu. Oke, yang selanjutnya, konsumsi untuk panitia dan pengunjung atau peserta tidak terpenuhi. Ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan, lokasi tidak memadai, dan lain sebagainya. Oke. Kesigapan dari event organizer, terutama mereka yang berperan sebagai penanggung jawab kegiatan, sangatlah diperlukan sehingga bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tidak membuang waktu melakukan kesalahan yang fatal. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Menjalani suatu event organizer itu memang menyenangkan, teman-teman, namun memerlukan banyak keterampilan, terutama dalam merancang, pengarahan, pengelola, dan mengeksekusi rencana atau konsep yang telah dibuat. Semakin tinggi jam terbang di suatu event organizer, maka akan semakin mudah dalam menghadapi hal-hal yang tidak terduga yang memungkinkan terjadinya pada saat persiapan acara ataupun pada saat pelaksanaan event organizer tersebut. Maka kita sebagai EO event organizer harus siap mengatasi berbagai masalah yang terjadi pas hari H pelaksanaannya. Oke. Maka dari itu kita harus banyak mempersiapkan suatu hal-hal yang tidak dapat diduga atau situasional. Oke. Maka dari itu kita harus menyiapkan antisipasinya yang harus dipikirkan dengan secara matang untuk suatu anggota event organizer tersebut. Agar terlaksananya suatu event organizer yang menarik, itu dibutuhkan kekompakan dari semua tim event organizer yang tergabung dalam kepanitiaan. Oke. Selanjutnya, event organizer tersebut kita harus mencari yaitu sponsorship atau donatur, biar pendanaan kita lebih terbantu oleh adanya dengan sponsorship atau ada donatur tersebut. Oke.
Maka kita sebelum melakukan suatu event organizer tersebut harus banyak-banyak mencari sponsorship dan donatur agar mempermudah saat pendanaan tersebut. Oke, jadi itu saja yang saya dapat sampaikan tentang EO atau event organizer yang dibuat tugas oleh suatu mata kuliah event organizer. Oke. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat buat kalian untuk melakukan suatu event organizer. Oke. Terima kasih. Sekian dari saya, Yayat Supriyatna, kelas PJKR 7B 2000 angkatan 2017, prodi PJKR Unsika. Terima kasih atas segala kelebihan. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya. Bila topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.